Dan hadis ini muttafaqun alaih dari hadis Nu'man ibni Bashir. Dan demikian juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibni Malik, tidak beriman seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia itu mencintai kepada saudaranya seperti dia menyukai apa yang ada pada dirinya. ونحمد الله عز وجل الذي يسر بهذه الزيارة لهذا المعهد الذي يحمل اسم والدنا وشيخنا المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، والذي من حقه علينا ونحن ثمرة من ثمراته أن نحيي علمه بين الناس وما تركه للأجيال وما أحيا الله عز وجل به من القلوب ونشر به من السنة والخير في الآفاق. فدراسة شيء من كتبه وآثاره سواء في الحديث كالجامع الصحيح ولو كتاب التوحيد منه أو الفتن أو كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أو كتاب الشفاعة أو غيرها من كتبه النافعة، هذا فيه خير كثير والحمد لله رب العالمين. وقد يقول قائل ويتساءل متسائل: لماذا هذا الكتاب بالذات؟ فالجواب: لما ذكر. وقد اختار الشيخ سعيد حفظه الله تعالى هذا الكتاب لهذا الغرض ولغيره. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وأولاده وطلابه وهذه الدار، وأن يقبل بقلوب طلبة العلم الصالحين من عباده عليها، وأن يجعلها منارة خير وهدى في هذه البلاد. كما أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كثيرا من كان سببا في الزيارة من أساسها والترتيب لها، ثم من تسبب في الزيارة إلى هذه الجزيرة وحرص عليها. والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ولو لم يكن لنا من المكاسب إضافة إلى ما قد نسمعه من الخير إلا أن نضيف إلى رصيدنا إخوة لنا في الله من الرجال والنساء والكبار والصغار، ينفعنا الله عز وجل بأخوتهم في الدنيا ويوم القيامة. والدعاء بظاهر الغيب والذكر الجميل والآثار الحسنة، فإنما يبقى بين الناس المعروف وحسن العهد من الإيمان. Berkata Syekh Hafizahullah, maka kita bersyukur kepada Allah di mana Allah telah memudahkan kita untuk berziarah kepada ma'had, yang mana ma'had ini dinamakan dengan guru kami Al-Allamah Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Muhaddis. Maka yang wajib atas kita bahwa kita ini adalah dari hasil didikan beliau Syekh Al-Muhaddis Muqbil Al-Wadi'i, agar
pantasnya bagi kita sebagai rasa syukur kepada pengajar kita Syekh kami Mukbil agar menghidupkan ilmunya dan pengajarannya di antara manusia. Maka apa yang dia tinggalkan untuk next generation, generasi-generasi setelah kita, dan apa yang Allah hidupkan bagi dia dari ilmu-ilmunya dan hati-hati, dan apa-apa yang dia sebarkan dari sunnah dan kebaikan, maka mempelajari dari apa yang ditulis oleh beliau baik di ilmu hadis dari kitab Jami'us Sahih ataupun kitab di bab tauhid atau di bab fitnah dari kitab Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain atau kitab Asy-Syafa'ah atau kitab-kitab lain yang ditulis oleh Syekh kami Mukbil, maka dihidupkan dengan diajarkan yang ada padanya kebaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka jika ada yang bertanya, kenapa yang diajarkan di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya ini kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Syekh kami Mukbil? Maka jawabnya seperti disebutkan tadi, untuk menghidupkan dari ilmu-ilmu Syekh Mukbil dan memberitahukan kepada manusia. Dan ini adalah pilihan dari akhuna Said, saudara kami Said, bahwa dia memerintahkan saya untuk mengajarkan kitab ini. Semoga Allah memberikan barokah kepadanya dan kepada anak-anak keluarganya, dan juga untuk ma'had ini, dan dijadikan kebaikan kepada hati-hati para penuntut ilmu dan orang-orang yang saleh, dan dijadikan orang-orang yang mempelajari kitab ini dan menuntut ilmu menjadi pelita yang akan menerangi manusia-manusia dimanapun berada. Maka kami juga bersyukur kepada siapa yang menyebabkan terwujudnya ziarah di ma'had ini dan terciptanya majelis-majelis ilmu di sini. Dan juga dari ziarah-ziarah yang ada di tempat yang lain dan juga di sini. Ya. Maka sungguhnya roh-roh itu adalah junudun mujannadah, yang mana jika kita saling mengetahui akan saling mencintai di antara kita, dan barang siapa yang roh-roh tersebut terjadi ikhtilaf, maka akan terjauh di antara kita. Maka jika yang datang belum mampu untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada, maka paling sedikit kehadirannya di sini adalah menjadi ikhwah fillah. Meskipun misalnya belum mampu untuk membaca kitab dan belum mampu untuk mengambil ilmu-ilmu yang ada, paling sedikit datangnya di sini kita bergabung sebagai saudara fillah. Maka semua yang datang dari laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil, maka semoga Allah memberikan manfaat kedatangannya dengan kecintaan ini, maka akan menjadi manfaat di dunia dan di hari akhirat. وقبل
أن أذكر سبب تأليف شيخنا رحمه الله تعالى لهذه الرسالة. أحب أن ألفت النظر إلى أمر مهم، وهو أن الله عز وجل أمر أنبياءه ورسله أصالة وأصحابهم تبعا أن يبينوا عقيدتهم ودينهم للناس، لأن الرسل وأتباع الرسل في كل زمان ومكان لهم أعداء يحرصون على تشويه سمعتهم والطعن في نياتهم وبث الأكاذيب والأراجيف حولهم والتشكيك فيما يدعون إليه من الخير والبر والهدى. فكان الأمر من الله عز وجل بالإيضاح والبيان، ولذلك الذي يقرأ قصص الأنبياء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يونس والأنبياء وغيرها من السور يجد أنهم بيّنوا لقومهم دعوتهم ومقاصدهم لعل الله عز وجل أن ينفعهم بها. نعم. Maka Syekh menjelaskan di sini tentang sebab penulisan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i atas kitab ini. Maka saya ingin memandangkan pandangan kepada perkara yang sangat penting, yaitu bahwa Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabi-nabinya dan para rasulnya sebagai asal, dan juga para sahabatnya yang mengikuti para sahabat sebagai pengikut. Maka Allah menjelaskan akidah-akidahnya agar tersebar dan dijelaskan kepada seluruh manusia. Maka para nabi dan para pengikut nabi, anytime, anywhere, dimanapun mereka berada, kapanpun mereka ada hidup, maka musuh-musuh dari para nabi dan pengikutnya para nabi itu ingin menghancurkan dakwah yang dibawa oleh para nabi. Dari nama baik nabi, dan juga memperburuk keadaan kepada apa yang dibawa oleh para nabi tersebut dan pengikutnya, dan menyebarkan kedustaan-kedustaan dan kepalsuan agar menjauhkan manusia darinya, dari kebaikan yang ada padanya, dari petunjuk. Maka perintah dari Allah kepada para anbiya itu al-idah wal bayan, dengan penjelasan dan penerangan kepada umatnya. Maka oleh sebab itu, jika kita rujuk kepada kisah para anbiya pada suratil A'raf ataupun surat Hud, dan pada surat Yunus juga, maka surat Al-Anbiya begitupun, di berbagai surat didapatkan bagaimana keadaan mereka
bahwa Allah memerintahkan mereka untuk al-idah wal bayan, menjelaskan perkara-perkara dan explanation kepada umatnya. Maka jika ada orang-orang yang membaca kisah para anbiya, pada surat-surat yang tadi, maka akan jelas bahwa Allah menjelaskan bagaimana menjelaskan kepada mereka apa yang diinginkan. فالله عز وجل لم يرسل الأنبياء لسفك الدماء ولا لهتك الأعراض ولا لأخذ الأموال ولا لقطع الطرق ولا لمنافسة أهل الدنيا في دنياهم، وإنما أرسلهم الله عز وجل ليعبد الله وحده، لأنه الخالق وحده والرازق وحده والمالك وحده ومرجع العباد كلهم إليه ووقوفهم بين يديه. فأرسل الرسل إليه داعين ومن عذابه محذرين وبجنة عرضها السماوات والأرض مبشرين لمن أطاع الرسل ونال سعادة الدنيا والآخرة.